إن اليوم تحدث الأيام وذكر الفقراء والمساكين والمخففة والقوم والذلة فليس المفقين على منا فلا يتكلمن أهلكم فلا يتكلم فقد لغوا ومن لغى على جمعتنا أنزلوا أسماء وأهلكم الله أنزلوا أهلكم بالأمور اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله آمين اللهم اجعل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأولاد منهم الأولاد وانصرهم على معاهدهم رحمة أنت بقولك يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Na'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia, kasih serta sayangnya. Mana rahmat Allah yang telah kita terima pada siang hari ini, yang disampaikan kita di masjid yang tercinta ini, bukan karena sehatnya kita, bukan karena kuatnya kita, akan tetapi semuanya karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai di hari ini kita masih dapat bernapas, menghirup segarnya udara, menikmati indahnya dunia, dan datang ke masjid ini dengan niatan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yakni melalui salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk umat yang dicintai oleh beliau, amin. Termasuk umat yang disayangi oleh beliau, amin. Termasuk umat yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat, dan bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui Jumat yang mulia ini, izinkanlah hati berwasiat terutama kepada diri hati sendiri dan kepada kita sekalian para jamaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benar takwa, yakni imtitsalul awamirillah wajtinabu nawahihi,
takwa ini pula kenikmatan dari akhirat bisa kita rasakan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita semua tahu, kita semua paham, di bulan Rabiul Awal ada suatu peristiwa yang sangat penting, suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu dilahirkannya seorang manusia yang mulia, yang menjadi panutan, menjadi junjungan alam. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berita sebelum kelahirannya sudah tertuliskan di atasnya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal ini pernah terjadi pada bapak moyang kita. Tatkala Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar satu perintah. Beliau makan buah kurma sehingga terkeluar dari surga. Maka beliau diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 500 tahun berada di atas muka bumi dalam penderitaan yang teramat sangat karena gara-gara satu dosa yang beliau lakukan. Beliau berdoa bermunajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akan tetapi doanya tidak pernah dijawab oleh Allah. Doanya tidak dijawab oleh Allah. Maka beliau ingat kala Nabi Adam diciptakan sebagai tanda syukur. Nabi Adam menadahkan kepalanya ke atas dan di situ terlihat dari Nabi Adam suatu nama yang berdampingan dengan nama Allah, Allah dan Muhammad. Maka beliau berdoa, wasilah atas nama Muhammad. Allahumma tawassalu bihaqqi Muhammad, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, atas wasilah nama Muhammad, ampunilah dosaku, kasihnilah kami, sayangilah kami, agar kami tidak termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah bertanya, Allah tidak tahu. Allah bertanya, ingin memberitahu, wahai Adam, apa yang barusan kamu sebut? Kamu tahu dari mana Muhammad? Maka Adam berkata kepada Allah, ya Rabb, saya yakin dan percaya satu nama yang berdampingan dengan Engkau, bukan nama sembarangan, bukan nama asal-asalan. Pasti nama itu nama yang teramat istimewa, nama yang teramat mulia. Maka Allah berfirman, benar wahai Adam, bahkan kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad lima khalaqnal aflak. Kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Apalagi kamu ya Adam, karena engkau telah menyebut, engkau telah berwasilah kepada kekasihku Muhammad, maka dosamu aku ampuni. Dan Nabi Adam alaihissalam dipertemukan dengan ibunda Hawa di Jabal Rahmah. Hadirin yang berbahagia, 12 Rabiul Awal adalah kelahiran manusia mulia. Kita yang aku umat, arti umat adalah pengikut. Tentu yang kita ikuti adalah baginda Rasulullah SAW, yang lebih terkenal dengan sifat wajib yang beliau miliki, yaitu ada 4. Yang pertama, sifat siddiq, artinya benar. Kalau kita mengaku umat, kalau kita mengaku mengikut Nabi Muhammad, maka wajib atas diri kita menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang jujur. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab berkata, kalau ada 1000 orang pembela kebenaran, pastikan 1 itu kamu. Kalau ada 100 pembela kebenaran, pastikan kamu ada di dalamnya. Dan kalaupun ada 10 orang pembela kebenaran itu, pastikan itu kamu ada
kita sebagai aparat penegak hukum yang sangat dinanti-nantikan sikap, moral, perilaku dan pribadi kita di tengah masyarakat, jangan sampai kita salah bertindak. Sudah banyak contohnya, saudara-saudara kata kita di sana, karena kamera tersembunyi, banyak yang terjaring, rahasia banyak yang tertangkap, dan banyak nama jelek yang menodai institusi. Dan tidak banyak juga saudara-saudara kita yang berinvestasi yang baru-baru terjadi viral di Jakarta, Aibtu Agus yang dengan cepatan, dengan humanis yang melumpuhkan ODGJ ataupun orang yang mengganggu masyarakat dan diberikannya viral. Beliau lakukan dengan ikhlas karena melayani masyarakat. Akhirnya apa yang dapatkan? Beliau mendapatkan penghargaan sekolah pendidikan agama. Dan juga tidak kalah viralnya berita Joko anggota dari buku. Memang ini hal yang sepele bagi kita, tapi tak kalah dilakukan dengan tulus dan ikhlas mengharap ridho dari Allah. Pahala, kebaikan, keberkahan akan datang menghampiri berita Joko sehingga dia pun didatangi Bapak Kapolri untuk dikasih reward untuk sekolah, tetapi belum menolak permintaannya hanya untuk diperluaskan kubur makamnya untuk lebih menampung banyak masyarakat. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, publik menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Kalau itu sebuah kebenaran sampaikan pada masyarakat, biar terbuka mata hati masyarakat untuk sama-sama menjaga hak Kamtimas sehingga wilayah kita di mana kita dinas menjadi aman, tentram dan damai. Sifat Rasul yang ketiga adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Nanti para siswa kalau sudah dilatih menjadi seorang brigadir akan terjun ke masyarakat, di pundak kalian dibebani tugas yang amat berat, yaitu sebagai aparat penegak hukum, penjaga hak Kamtimas, pelindung dan pengayom masyarakat. Ini adalah amanat yang sangat berat. Bahkan seluruh makhluk di muka bumi tidak ada yang sanggup untuk menerima amanah dari Allah kecuali makhluk yang bernama manusia. Makanya amanah ini teramat istimewa, teramat penting untuk kita jaga agar amanah ini bisa dipertanggungjawabkan kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah yang sifat Nabi yang terakhir adalah fatonah. Kita harus bisa menjadi pribadi yang cerdas, menjadi pribadi yang pintar. Agar apa? Agar kita tidak salah langkah, agar kita nantinya dalam tugas, dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan tidak mudah terombang-ambing oleh bujuk rayu setan, oleh keadaan yang semakin menyesatkan buat kita. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, inilah 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dalam rangka momentum Maulid Nabi harus kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita benar-benar menjadi pribadi yang soleh dan solehah, menjadi pribadi yang baik di mata Allah maupun di mata masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian bahwa singkat Jumat ini, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dapat menambah bekal ilmu bagi saudara sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من وسائل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله